Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ibu masih bisa menerangkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian pun di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, Ibu akan membahas tugas kemarin dulu. Kenapa masih ada siswa yang dapat nilai kurang bagus? Bukan berarti jawaban kemarin salah, itu betul. Cuman seharusnya kemarin itu kalian menggunakan cara tabel seperti contoh soal. Kenapa harus menggunakan tabel? Karena yang pertemuan pertama itu kalian masih membahas apa sih artinya limit, apa sih arti dari mendekati dari kiri, mendekati dari kanan. Jadi Ibu harapkan kalian menggunakan cara tabel. Cara tabel itu sendiri disebut dengan menentukan nilai limit dengan cara numerik, ya. Jadi kalian bisa menggunakan kalkulator. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas menentukan nilai limit dengan cara substitusi dan pemfaktoran, ya. Untuk lebih paham, kalian bisa melihat contoh soal yang akan Ibu jelaskan berikut. Sebelum ke contoh soal, Ibu akan membahas dulu cara penulisan limit, ya. Kemarin tugas banyak yang salah menulisnya seperti ini, ya. Misalnya ini soal limit X mendekati 2. Nah, ini limit sama X-nya itu deketan, nempel gitu ya, ini kan. Terus misalnya ini fungsinya gitu ya. Atau kalau misalnya yang pecahan, boleh yang pecahan contoh penulisannya 5x plus 3 per x plus 3 misalnya gitu ya. Ini penulisannya, ya. Jadi x-nya jangan terlalu panjang, ya. Terus nempel dengan lim. Oke, jadi jangan salah-salah lagi, oke, penulisannya. Contoh soal yang pertama dengan cara substitusi. Misalnya Ibu punya limit X mendekati 2, hasilnya X kuadrat ditambah 3X min 4 misalnya, ya. Nah, cara substitusi itu mudah sekali. Kita tinggal substitusikan saja. Berarti 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 dikurang 4. Berarti 4 ditambah 6 dikurang 4. Berarti 4 yang mana? Berarti hasilnya 6. Paham ya? Untuk cara substitusi itu mudah sekali. Tinggal substitusikan saja ini. Paham? Ibu akan menjelaskan bentuk contoh soal yang pecahan. Sedikit agak berbeda. Kenapa yang pecahan tidak bisa disubstitusikan langsung? Karena pecahan itu tidak boleh, penyebutnya tidak boleh 0 pecahan itu. Nah, ini bentuk umumnya. Makanya nanti kita faktorkan dan bisa ada yang dicoret seperti ini. Jadi hasilnya nanti fx dan gx. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Kita cek penyebutnya. Kalau kita cek penyebutnya, substitusikan si 2 ini ke penyebut. 2 pangkat 2 itu kan 4. 4 kurang 4 kan itu kan 0. Jadi cara substitusi tidak bisa dilanjutkan. Makanya bagaimana cara mengerjakannya? Kita akan faktorkan terlebih dahulu. Kita faktorkan terlebih dahulu. Berarti X min 3, ya. Terus X min 2. Terus penyebutnya juga difaktorkan. Berarti X min 2 X plus plus 2, ya, benar, plus 2. Setelah itu kita lihat ada yang sama. Yang sama kita coret X min 2 sama X min 2. Jadi nanti sisanya limit X mendekati 2. Ini jangan lupa harus tetap ditulis. Limit hilang ketika kita sudah mulai mensubstitusikan. Kalau belum disubstitusikan berarti limit
masih harus tetap ditulis. X min 3 per X plus 2. Nah, setelah itu kita tinggal substitusikan X-nya ke 2. Bisa langsung disubstitusikan ya. Kenapa? Karena kalau kita cek penyebutnya 2 ditambah 2 itu 4. Berarti tidak ada masalah, bisa langsung disubstitusikan. 2 kurangi 3 per 2 ditambah 2. Jadi minus 1 per 4. Gitu. Paham ya? Oke, tadi kita sudah membahas menentukan nilai limit dengan cara substitusi dan pemfaktoran. Cara substitusi itu adalah yang paling mudah, biasanya favorit kalian kan, tinggal disubstitusikan saja. Cuman untuk substitusi itu terbatas, seperti tadi pecahan ya, penyebutnya tidak boleh 0, maka tidak bisa menggunakan cara substitusi, harus difaktorkan terlebih dahulu. Sedangkan dengan cara numerik itu bisa berbagai bentuk soal. Cuman kendalanya di waktu ya, kalau pakai numerik sedikit agak lama meskipun menggunakan kalkulator. Untuk tugas yang sekarang kalian boleh menggunakan dan harus menggunakan cara substitusi dan pemfaktoran. Sebenarnya menentukan nilai limit juga bisa dengan cara metode grafik. Mungkin kalau metode grafik itu harus secara langsung ya. Kalau kita ada kesempatan bertemu langsung, mungkin ibu akan menjelaskan dengan cara grafik, metode grafik ya. Untuk pembelajaran kelas 11 ini yang pasti kalian harus bisa pemfaktoran ya, apalagi di subbab materi tentang limit, yang lain juga harus bisa pemfaktoran. Makanya ibu membuat video terpisah tentang pemfaktoran. Siapa tahu kalian ada yang lupa tentang pemfaktoran, jadi semoga bermanfaat. Kalian pokoknya harus bisa tentang pemfaktoran itu. Jadi kalau pemfaktorannya bisa, kesananya lancar. Kalau pemfaktorannya agak tersendat, kesananya juga biasanya tersendat. Makanya moga-moga video pemfaktoran yang akan ibu berikan bermanfaat. Kenapa ibu buat terpisah? Karena takutnya ada yang bisa dan ada yang nggak bisa ya. Dan semoga pembelajaran hari ini juga bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu untuk kalian. Jangan lupa dicatat, tidak boleh menggunakan pensil. Kalau begitu ibu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.